Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami dengan topik penulisan karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan saya Ririn Zamratul Aini sebagai moderator dan teman kelompok saya, Juana Banekiru, Nurlina, Nurul Magfira, Oktaviana Pasepang, dan Siti Nur Aisyah. Adapun pokok pembahasan materi kami diantaranya hakikat dan proses menulis, langkah-langkah penulisan karya ilmiah, dan jenis-jenis karya ilmiah. Untuk mengetahui lebih lanjut topik pembahasan kelompok kami, saya persilakan pemateri pertama, Siti Nur Aisyah. Baik, saya Siti Nur Aisyah selaku pemateri pertama. Topik pembahasan pertama yang kita bahas yaitu mengenai hakikat menulis. Menulis berarti menyampaikan pendapat, gagasan, atau ide dalam pikiran serta isi hati penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan agar dapat dibaca dan diketahui oleh banyak orang atau pembaca. Next, proses menulis. Ada beberapa tahapan dalam proses penulisan karya ilmiah. Di antaranya yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam menulis. Pada tahap ini, penulis melakukan kegiatan penggalian gagasan atau ide, pendaftaran gagasan, dan pengurutan gagasan. Penggalian gagasan yaitu gagasan sebuah tulisan dapat bersumber dari 3 hal, yaitu yang pertama pengamatan kejadian atau peristiwa hidup, yang kedua imajinasi, dan yang ketiga kajian pustaka dan pengembangannya. Ketiga sumber ini merupakan modal awal yang digunakan untuk menulis. Pendaftaran gagasan. Dari hasil tahapan kegiatan penggalian gagasan dan ide, dengan membaca sebuah tulisan atau artikel, pembaca dapat mendaftar gagasan yang diperolehnya. Gagasan ini dapat ditambah dan dikembangkan sesuai dengan wawasan penulis. Gagasan-gagasan yang diperoleh penulis hendaknya didaftar. Pendaftaran gagasan ini memudahkan penulis dalam kegiatan selanjutnya, yakni mengurutkan gagasan. Tujuannya agar penulis tidak lupa. Selanjutnya, penulis mengurutkan gagasan secara sistematis untuk mempermudah pembaca dalam memahami tulisan. Tahap selanjutnya yaitu pengurutan gagasan. Gagasan yang telah digali dan didaftar oleh penulis diurutkan penulis secara sistematis. Sistematika gagasan diurutkan berdasarkan klasifikasi tertentu. Gagasan dapat diklasifikasikan atas besar ke kecil, teori ke contoh, hingga umum ke khusus. Terkadang gagasan diurutkan dari gagasan besar ke kecil atau sebaliknya. Penulis juga dapat mengurutkannya berdasarkan teori, lalu diikuti contoh, atau sebaliknya, dari contoh lalu diikuti teori. Penulis juga dapat mengurutkan gagasan secara umum ke khusus atau sebaliknya, khusus ke umum. Yang kedua, tahap penyusunan draft tulisan. Penyusunan draft ditulis berdasarkan gagasan-gagasan yang sudah diurutkan. Gagasan-gagasan ini diuraikan secara sistematis berdasarkan urutan yang sudah ditetapkan sebelumnya pada tahap perencanaan. Hal ini untuk mencegah terjadinya lompatan pikiran penulis dalam proses menulis. Akibatnya, logika pemahaman pembaca tidak teratur. Tulisan sulit dipahami pembaca. Gagasan-gagasan yang sudah diurutkan diuraikan dalam bentuk paragraf. Paragraf-paragraf ini terdiri atas gagasan utama dan penjelas. Tiap gagasan utama ditulis dalam bentuk kalimat utama dan tiap gagasan penjelas ditulis dalam bentuk kalimat penjelas. Yang ketiga, tahap penyuntingan. Tahap ini dilakukan jika draft sudah selesai disusun. Draft disunting untuk diperbaiki dari segi bentuk maupun isi. Bentuk tulisan yang disunting terkait dengan sistematika dan teknik penulisan. Sistematika penulisan meliputi kemasan sajian dan urutan penyampaian materi-materi dalam tulisan. Teknik penulisan meliputi ketepatan penggunaan ejaan, diksi, kata baku, kalimat, dan juga paragraf. Isi tulisan ditinjau berdasarkan gagasan-gagasan yang tertuang di dalamnya. Yang terakhir atau yang keempat adalah tahap publikasi. Kegiatan publikasi dapat dilakukan melalui media cetak maupun elektronik. Media cetak dapat berupa buku, koran, majalah, jurnal, pamflet, buklet, selebaran, spanduk, dan juga baliho. Sedangkan pada media elektronik dapat berupa televisi, radio, dan juga internet. Media internet ini memiliki nilai diseminasi atau penyebaran yang paling baik. Media internet juga dapat berupa laman atau web
blog, surat elektronik, hingga jejaring sosial. Laman atau web, blog, dan surat elektronik ini dapat dijadikan sebagai alat penyebaran tulisan kepada orang lain. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, lanjut pemateri kedua, Nurlina. Baik, terima kasih. Saya Nurlina sebagai pemateri kedua. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama, perumusan masalah. Rumusan masalah yaitu tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis dalam karya ilmiahnya. Yang kedua, pengembangan hipotesis. Hipotesis perlu dikembangkan agar bisa memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diangkat. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data, mendukung apa yang dihipotesiskan dengan data-data yang memadai, baik itu data kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, pengujian hipotesis, pengambilan keputusan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak berdasarkan analisis data dari teori-teori yang dibaca dan hasil penelitian terkait topik karya ilmiah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri ketiga, Oktaviana Pasepang. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan membacakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan rumusan masalah. Yang pertama, permasalahannya yang aktual dan up to date, sehingga menarik minat pembaca. Yang kedua, permasalahannya sesuai dengan minat dan disiplin ilmu yang ditekuni, sehingga lebih mudah mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Dan yang ketiga, permasalahan tersebut sangat urgent di dalam masyarakat dan perlu segera mendapatkan pemecahan. Baik, itulah pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, pemateri keempat, Nurul Maghfirah. Saya persilakan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencari permasalahan. Yang pertama, bacalah teori dari buku dan sumber lain sebanyak mungkin. Yang kedua, bacalah laporan-laporan hasil penelitian termasuk skripsi dan tesis. Yang ketiga, biasakan mengamati dan merenungkan segala fenomena yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri kelima, Juana Banekiro. Saya persilakan. Baik, apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis, sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah dan biasanya berisi fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Next. Jenis-jenis karya ilmiah, diantaranya yang pertama, artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah. Yang kedua, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Yang ketiga, makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah. Yang keempat, laporan ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan data setelah melakukan percobaan, pengamatan, atau membaca artikel ilmiah. Yang kelima, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2. Dan yang keenam, disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Baik, itulah pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan dan untuk menyampaikan pesan atau komunikasi melalui bahasa tulis sebagai alat atau medianya, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kemampuan menulis merupakan kemampuan yang kompleks yang menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan. Dalam komunikasi tulis, paling tidak terdapat 4 unsur yang terlibat, yaitu penulis sebagai penyampai pesan,
pesan atau isi tulisan, saluran atau media berupa tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah melalui penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperjelas jawaban ilmiah berdasarkan penelitian. Penulisan karya ilmiah hanya dapat dilakukan sesudah timbul suatu masalah yang kemudian dibahas melalui penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Semoga membawa manfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.